Nah, jadi kalau misalnya kita gerakan kayak gini, dia akan terjadi motion blur. Dan kalau misalnya kita hilang ini hijau-hijaunya green screen-nya di editing, itu nanti hijau-hijaunya itu nggak ke bawah. Nah, itu nggak bagus buat video green screen. Oke, tes dulu autofokusnya. Aman. Oke, 1, 2, 3. Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Daily Street Project. Di video kali ini gue akan bahas gimana cara membuat video green screen untuk kita jual di Shutterstock atau agensi microstock lainnya. Gue akan kasih tahu langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat video green screen ini terlihat lebih menarik. Sebelum kita ke tutorial membuat video green screen, gue jelasin dulu apa itu video green screen, fungsi dan keuntungannya buat kita sebagai kontributor. Video green screen atau chroma key adalah teknik yang digunakan dalam produksi video, di mana latar belakang warna hijau digunakan sebagai latar belakang yang dapat dihilangkan secara digital. Ini memungkinkan editor video untuk mengganti latar belakang dengan gambar atau video lain selama proses pengeditan dan menciptakan ilusi kalau subjek berada di tempat yang berbeda. Video green screen juga sering digunakan oleh kreator konten untuk konten kreatif mereka, sama seperti foto isolated kemarin yang kita bahas ya. Video green screen ini banyak dicari dan digunakan oleh penggunanya di seluruh dunia, dan ini pastinya menguntungkan kita dari segi pendapatan. Oke, sekarang kita masuk ke sesi gimana cara membuat video green screen-nya. Nih, bisa dilihat sini teman-teman, di depan gue ini kalau misalnya teman-teman lihat ada hijau-hijau, itu green screen sebagai latar belakang yang akan gue gunakan nanti. Nah, nanti untuk konsepnya gue menggunakan tangan gue sebagai modelnya. Jadi nanti gue gini aja nih. Nah, gitu-gitu aja. Kayak gini. Dan usahakan teman-teman kalau misalnya beli green screen tuh yang ini ya, yang green screen-nya itu yang bagus sekalian. Ini gue nyesel sih beli yang murah, dia ada lipetan-lipetan gini. Ini nanti di editing agak ribet juga nih nanti editornya. Nah, makanya nanti di editing gue benerin lagi footage-nya. Nah, kalau misalnya teman-teman beli yang green screen bagusan sekalian, rata ya, yang nggak ada kerutan-kerutan kayak gini nih, itu malah bagus. Nanti teman-teman udah tinggal rekam dan udah tinggal upload aja, nggak perlu editing yang aneh-aneh lagi. Oke, untuk setupnya gue menggunakan dua lighting di sini. Bisa teman-teman lihat di sini ada lampu utamanya dari Godox SL60W dengan diameter softbox-nya ini 120 cm ya. Menggunakan diffuser juga nih dua-duanya supaya nanti cahayanya itu merata dan nggak ada shadow di background green screen-nya. Nah, untuk kameranya seperti biasa menggunakan Sony A6500 dengan lensa Sony 24 mm dengan ekuivalen di full frame itu 35 mm. Nah, gue saranin teman-teman pakai lensanya itu yang agak wide dikit ya, pokoknya 50 ke bawah lah, 50 mm ke bawah, jangan yang 50 ke atas. Dan untuk settingan kameranya gue menggunakan resolusi 4K di 30 fps. Untuk shutter speednya di speed per 125 f6.3 dan ISO 800. Untuk white balance-nya gue juga menggunakan manual. Di sini gue menggunakan white balance daylight ya. Teman-teman jangan menggunakan white balance itu auto dan settingan kameranya itu auto, jangan. Teman-teman semuanya itu harus manual. Kecuali di sini gue menggunakan autofocus ya. Jadi fokusnya aja yang auto. Gua udah percaya sih sama Sony, autofokusnya itu dia cepet dan minim miss focus dia. Nah, ini gue jelasin ya kenapa gue menggunakan speed 125. Sedangkan kalau misalnya di aturan videografi itu ada tuh yang namanya shutter speed 2 kalinya fps. Jadi kalau misalnya gue menggunakan 30 fps nih, shutter speed yang disarankan itu 60 fps. Karena kan 2 kalinya fps itu ya. Nah, kenapa gue menggunakan shutter speed lebih tinggi? Supaya nanti hasil videonya itu nggak terjadi motion blur. Karena shutter speed di 2 kalinya fps itu dia akan menghasilkan video yang motion blurnya itu natural, yang kalau misalnya kamera lihat itu sama seperti yang mata kita lihat. Nah, di video green screen ini kita tuh nggak butuh motion blur ya, karena motion blur itu mengganggu pada saat kita menghilangkan hijaunya di editing. Nah, jadi kalau misalnya kita gerakan kayak gini, dia akan terjadi motion blur. Dan kalau misalnya kita hilang ini hijau-hijaunya green screen-nya di editing, itu nanti hijau-hijaunya itu nggak ke bawah. Nah, itu nggak bagus buat video green screen. Terus kenapa gue menggunakan f6.3? Kenapa nggak yang bukaan gede? Misal ini gue bukaan terbesarnya di 2,8 biar menghasilkan bokeh gitu ya kalau anak sekarang bilangnya ya. Nggak butuh. Kita video green screen itu butuh objek yang tajam. Nah, sebelum teman-teman mau buat video stock, teman-teman tuh harus buat shortlistnya supaya teman-teman nanti nggak bingung dan nggak buang-buang waktu juga ya. Di sini gue udah buat shortlistnya, ada 21 shortlist. Cuman nanti gue ada beberapa aja yang gue kasih contoh sih, karena kalau misalnya gue bikin videonya semuanya nih 21-nya, itu nanti bakalan panjang videonya ya. Atau nanti akan gue bagi di video short. Nah, di sini di shortlist pertama gue ada klik 1 kali, 2 kali, dan 3 kali. Nah, oke, langsung aja kita praktekin.
Oke, kita masuk ke visual kameranya. Oh ya, lupa, sebelum teman-teman mau buat video green screen, teman-teman tuh lepas aksesoris yang ada di tangan teman-teman. Kayak gelang, cincin, atau jam tangan itu lepas ya. Nah, ini udah gue lepas. Ini gelang karena ini nggak bisa dilepas ya, permanen. Ini gue turunin ke bawah aja dan masih aman ya. Nah, oke, tes dulu autofocusnya. Aman. Oke, 1, 2, 3. Klik 1. Oke, turun 4, 5. Nah, itu bisa dapat 7 detik tuh. Oke, sekarang dua kali klik. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang 3 kali klik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekarang di shortlist kedua ada jari slide HP ke atas, bawah, kanan, kiri. Konsepnya sama kayak tadi. Kita play di sini. Kita cek autofocus dulu. Aman autofocusnya. Sip. Oke. Satu, 2, 3. Dari bawah. Oke, 2 kali, 3 kali. Oke, sekarang di shortlist ke-4 ya, tepuk tangan. Kita masuk ke visual kamera. Oke, kita mulai, play. 1, 2, 3. Oke, sip. Kita masuk ke shortlist 17 ya. Di sini ada nunjuk ke atas pakai tangan, terus oke. Yuk, play. 1, 2, 3. Ini di shortlist 15 kita dadah-dadah ya. Masuk ke visual kamera. Oke, cek. Fokus aman. Sip. Play. Dadah. Oke. Dan ini hasilnya pas udah diedit. Jadi background green screen tadi gue ganti di editing jadi lebih solid. Sebenarnya bisa aja green screen di video aslinya langsung jual di Shutterstock. Tapi karena kerutan-kerutan di green screennya mengurangi estetika dan kualitas, makanya gue edit aja. Dan supaya memudahkan editor untuk mengedit. Ingat ya teman-teman, kita jualan itu butuh kualitas. Nah, itu tadi gimana cara kita membuat video green screen. Di sini gue mencontohkan segini aja ya. Karena kalau kita buat videonya sesuai shortlist tadi, itu bisa mencapai 20, itu pasti bakal kelamaan. Yang penting teman-teman tuh dapat gambaran aja ya, gimana cara setupnya untuk membuat video green screen ini. Dengan sedikit latihan dan eksperimen, teman-teman bisa menghasilkan video green screen yang layak untuk dijual di Shutterstock atau agensi microstock lainnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.